Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Taubat itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah taba yatubu taubatan. Artinya kembali. Gambaran mudahnya adalah jika ini jalan yang lurus, kemudian di samping jalan yang lurus ini ada subul yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan-jalan syaitan. Itu berada di kanan dan kiri. Seseorang yang berjalan di jalan yang lurus ini, jalan yang benar, kemudian dia tergoda oleh syaitan, maka dia mulai masuk ke jalan-jalan kesesatan yang ada di pinggir jalan yang lurus tadi. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, itu artinya dia semakin jauh masuk ke jalan syaitan. Nah, sekarang bagaimana caranya jika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa yang sudah dilakukannya? Nah, dia harus kembali ke pangkal jalan. Dia harus kembali ke jalan yang benar tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan taubat. Saudara-saudara sekalian, hukum bertaubat ini adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nah, sekarang, saudara-saudara sekalian, tobat dari dosa apa? Para ulama mengatakan, yang pertama sekali, seseorang wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali, itu adalah dari kekufuran, dari dosa kufur, atau dari dosa syirik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa besar. Dan yang ketiga adalah seseorang wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa kecil. Nah, sekarang apa syarat-syarat taubat? Para ulama menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali adalah dia harus berhenti dari perbuatan dosa yang sedang dia lakukan. Contoh, seseorang melakukan perbuatan zina. Berhenti dari perbuatan zina. Itu kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya perintah sholat, perintah puasa, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Nah, sekarang bagaimana caranya dia bertobat? Caranya dia bertobat adalah dia berhenti dari perbuatan dosa itu, maksudnya sekarang dia harus melaksanakan ibadah sholat. Sekarang juga dia harus melaksanakan puasa. Itu artinya bahwa dia berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua adalah dia harus menyesal. Harus ada rasa penyesalan di dalam hatinya kenapa dosa itu dia lakukan. Kenapa dulu dia berzina? Harus ada rasa penyesalan. Kenapa dahulu dia meninggalkan ibadah sholat, meninggalkan ibadah puasa? Harus ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Para ulama mengatakan, rasa penyesalan itu sesungguhnya adalah menunjukkan keikhlasannya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali dosa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, syarat 3 ini adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika berkaitan dengan hak manusia,
maka dia harus selesaikan. Contoh, kalau ada harta orang lain yang dia ambil tidak dengan jalan yang benar, tidak dengan jalan yang hak, maka harta itu harus dia kembalikan. Nah, kalau orang itu tidak ada contohnya, dia tidak temukan lagi, ya, maka bisa dia bersedekah dengan niat orang yang punya harta. Kalau kemudian tidak berkaitan dengan harta, ada orang dia aibkan, ya, diaibkan di media sosial, ya, semua orang mengetahui dan orang yang diaibkan itu juga mengetahui, maka dia harus membersihkan nama baik orang tersebut dan dia harus minta maaf. Dan yang berikutnya, bagaimana kalau sekiranya dia mengaibkan seseorang, akan tetapi seseorang yang dia aibkan itu tidak mengetahui. Untuk yang seperti ini, para ulama mengatakan cukup dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa orang yang dia aibkan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafaratun man tabtahu an tastaghfira lahu." Sebagai kafarah orang yang engkau aibkan, orang yang engkau ghibah, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jika berkaitan dengan hak manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat 3 yang pertama adalah berhenti dari perbuatan dosa, ini artinya sekarang dia harus berhenti. Yang kedua adalah menyesal dari perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Ini artinya masa lalu. Dan yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini masa akan datang. Karena itu, seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakupi 3 waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat dari dosa apa? Yang pertama sekali, para ulama mengatakan, seseorang wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa kufur atau dosa syirik. Yang kedua adalah tobat dari dosa besar, dan yang ketiga adalah tobat dari dosa kecil. Kemudian, saudara-saudara sekalian, apa syarat-syarat taubat? Para ulama mengatakan, syarat taubat di samping yang sudah disebutkan, ada 3 yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah 1 lagi yang berkaitan dengan hak manusia. Maka yang pertama sekali ketika seseorang bertobat, syaratnya mesti ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus ikhlas. Mungkin seseorang mengatakan di hadapan juragannya, ya, di hadapan tuannya, saya sekarang bertobat. Dia bertobat dengan maksud agar kemaslahatan yang selama hari ini dia dapatkan tidak hilang. Dia katakan saya bertobat sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu niatnya bertobat kepada Allah di hadapan juragannya, di hadapan tuannya, dengan niat bahwa dia tidak ingin kehilangan maslahat yang selama hari didapatkan, maka sesungguhnya taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga seseorang bertobat, dia mengatakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang tidak ada kemudahan sekarang untuk dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti kalau ada kemudahan, dia punya harta, dia punya duit, maka dia akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Tidak boleh. Taubat mesti ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah taubatlah sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah barat. Baik, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh taubat kita dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.